Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintahan terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintahan telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagai ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif. Dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja sama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya. Dari aspek masyarakat, sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak bepergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridha Diansyah dari kelas 10 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta,
lembaga sosial dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reinhold Messner dari kelas 10 IPS 2. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak berpergian. Sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 10 MIPA 6. Selamat malam sejahtera bagi kita semuanya, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik dari pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagian besar negara dan kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, pada seluruh generasi milenial, saya meminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin
ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Materi olahraga hari ini adalah kebugaran jasmani. Mohon kalian perhatikan dua gerakan tersebut dan laksanakan di rumah masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiani dari kelas 10 IPS 5. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfila Nuranisa dari kelas 10 MIPA 1. Belajar di rumah banyak menuai pro dan kontra. Tidak semua orang tua setuju anak-anaknya belajar di rumah karena mereka masih ragu dengan metodenya, antara siap dan tidak. Kesiapan guru dan siswa dalam home learning ini bervariasi.
Ada yang siap, terpaksa siap, dan betul-betul tidak siap. Bagi sebagian siswa di perkotaan, sistem belajar jarak jauh tentu tidak menjadi kendala karena tersedianya fasilitas. Namun berbeda di daerah minim fasilitas, baik peranti maupun jaringannya. Berbagai anak yang mengeluh menjadi tertekan dan kelelahan karena beban tugas, tenggat waktu yang diberikan, banyak tugas yang harus dikerjakan segera dari guru mata pelajaran yang lain. Jika anak terbebani, bisa menimbulkan masalah kesehatan fisik dan mental yang justru akan mempengaruhi imunitas tubuhnya. KPAI mendorong para pemangku kepentingan di pendidikan membangun rambu-rambu untuk para guru sehingga proses belajar di rumah ini bisa berjalan dengan menyenangkan. Tugas yang diberikan tidak harus selalu mengerjakan soal, tetapi dengan kreativitas yang lain yang justru bisa menimbulkan semangat dan mengasah rasa ingin tahu dari si anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresya Novianti, kelas 10 MIPA 1. Di sini, saya akan menyampaikan pendapat mengenai belajar di rumah aja. Pendapat saya setuju belajar di rumah aja selama wabah COVID-19 ini. Alasannya, untuk menghindari penyebaran virus corona yang kini tengah mewabah. Membantu pemerintah mengurangi dampak kematian akibat virus tersebut. Dan kita tetap bisa melakukan belajar tanpa takut terkena virus corona karena kita berada di rumah. Selain itu, belajar kita menjadi lebih efisien karena kita tidak memerlukan seragam dan transportasi untuk sekolah. Dan juga menghemat pengeluaran karena kita tidak memerlukan alat tulis selama semuanya dikerjakan secara online. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Fuji Lestari dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Yang pertama, jika saya setuju dengan adanya pembelajaran di rumah karena dengan adanya pembelajaran di rumah, hal ini sangat membantu dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, jika saya tidak setuju dengan adanya pembelajaran di rumah karena tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada murid lebih banyak dibanding tugas-tugas yang diberikan sewaktu di sekolah. Dan juga, saya lebih mudah memahami pembelajaran ketika di sekolah dibanding dengan di rumah. Dengan begitu, saya berharap semoga pandemik ini segera berakhir dan kita semua dapat kembali berkegiatan tanpa hambatan apapun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Diana. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Ibu dan Bapak Guru yang saya insya Allah dihormati dan insya Allah saya cintai, serta teman-teman yang insya Allah saya banggakan serta saya cintai. Setuju atau tidak setujukah kita belajar di rumah? Menurut pendapat saya atau jawaban saya, insya Allah saya setuju. Kenapa alasannya? Yang pertama, kita mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua, kita melindungi orang-orang yang kita sayangi. Contoh, teman-teman kita, ibu dan ayah guru, ibu dan bapak kita di rumah khususnya itu. Terus intinya yang khususnya keluarga-keluarga kita, terus serta guru-guru kita, teman-teman sahabat kita. Kalau kita tidak melakukan aturan yang pemerintah sebutkan, yang diumumkan, sama saja kita tidak menyayangi mereka. Terima kasih. Mungkin hanya begitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam ucapan kata maupun yang lainnya dalam video ini. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rismawati dari kelas 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, dengan adanya program di rumah saja atau belajar di rumah saja, saya setuju dikarenakan saya mengikuti anjuran pemerintah menghindari penularan wabah virus corona dan belajar di rumah lebih mengasihkan atau lebih tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan memberikan pendapat dan alasan tentang proses belajar di rumah. Alasan saya tentang proses belajar di rumah sah-sah saja, setuju-setuju saja. Karena bagaimanapun kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu agar tetap di rumah dan menjaga jarak dengan orang sekitar, atau biasa disebut social distancing atau physical distancing. Dan yang saya tidak setuju tentang proses belajar dari rumah, yaitu menurut saya kuota internet akan mudah cepat habis. Karena kita akan terus-terusan mengerjakan tugas dari guru setiap mata pelajaran. Itu saja mungkin alasan saya, itu pendapat saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Haryati, saya dari kelas 10 IPS 1. Saya akan berpendapat tentang belajar di rumah. Belajar di rumah memang baik agar kita terhindar dari penyebaran virus corona atau COVID-19 dan terhindar dari kerumunan. Tetapi masih menjadi pro atau kontra. Tidak semua orang tua setuju anak-anaknya belajar di rumah. Mereka masih ragu dengan metode belajar homeschooling untuk perkembangan prestasi maupun perkembangan sang anak. Ada beberapa dampak positif di antaranya. 1. Kebebasan belajar. Anak-anak mempunyai pilihan untuk belajar. Mereka bebas menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan kapan mereka ingin belajar. Mereka juga tidak selalu berkutat pada tugas sekolah yang terkadang memberatkan. 2. Terlepas dari beban fisik, berdasarkan pengalaman mengikuti homeschooling, anak-anak memiliki banyak waktu atau luang. 3. Hubungan keluarga semakin dekat. Homeschooling berperan penting dalam meningkatkan hubungan antar semua anggota keluarga. 5. Istirahat cukup. Tidur sangat penting bagi kesehatan emosional dan fisik anak, terutama anak berusia belasan tahun. Dampak negatif bagi orang tua tunggal yang anaknya menjalani homeschooling mungkin agak sulit untuk mengatur waktu. Karena kesibukan di kantor, seringkali Anda tak punya waktu untuk melibatkan dan berinteraksi dengan si kecil saat belajar. Padahal salah satu keberhasilan metode ini adalah dukungan dari orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizan Atayatini dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah aja. Menurut saya belajar di rumah ada sisi positif dan negatifnya. Contoh sisi positifnya, kita terjaga dari virus corona, bisa meminimalisir penyebaran virus corona dan bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Dan dari sisi negatifnya, tugas yang diberikan secara online terkadang tidak efektif karena ada beberapa pelajaran yang membutuhkan konsultasi dengan guru yang dianggap memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya matematika, kimia, fisika itu tidak bisa hanya dengan memberikan PowerPoint atau misi seperti saja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rismawati dari kelas 10 IPS 5. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijaksanaan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19.
Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halmal ini dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat tentang peraturan pemerintah untuk di rumah aja dan peraturan untuk belajar di rumah. Yang pertama, untuk peraturan di rumah aja, menurut saya itu langkah yang paling efektif untuk kita mencegah mewabahnya virus corona, mencegah penularan agar bisa berhenti. Karena seperti yang kita tahu, penularan virus corona ini dari orang ke orang. Terus yang buat belajar di rumah, menurut saya sama efektifnya untuk di rumah aja ya, karena kan peraturan juga di rumah aja, pasti belajar juga pasti di rumah. Tapi kebanyakan siswa protes ini, kenapa di rumah aja tapi banyak tugas gitu, padahal kan itu buat nilai kita juga ya. Tapi menurut saya itu sih langkah paling efektif buat peraturan yang di rumah aja, terus belajar di rumah aja, asal kita bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, dan jangan lupa bila mau keluar jangan lupa pakai masker untuk menghindari penularan virus corona. Jadi intinya kita harus melindungi satu sama lain. Jadi buat langkah di rumah aja ini pasti kita membantu pemerintah untuk mencegah meneruskannya penularan virus corona ini yang terjadi. Semoga saja wabah virus ini segera berakhir dan keadaan seperti sedia kala. Kita bisa belajar di sekolah, bisa keluar main dengan teman-teman juga. Jadi hanya begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengungkapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan bahwa adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang penyebarannya lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19.
Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani COVID-19. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dalam mensinergikan kekuatan baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa cara untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bekerja dari rumah dengan interaksi secara online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif agar meningkatkan kewaspadaan supaya COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Inilah saatnya kita saling tolong-menolong, bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani secara maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dari kelas 10 MIPA 1. Mengenai pendapat saya tentang belajar di rumah, yaitu tidak setuju karena belajar di rumah atau belajar online, yang pertama kurang efektif karena siswa tidak serius dalam belajar. Yang kedua, pemahaman pembelajaran kurang dimengerti karena melalui online dengan belajar di sekolah itu berbeda. Yang ketiga, kuota internet. Tidak semua siswa memiliki kuota internet. Kadang-kadang siswa diberikan oleh orang tua kuota internet dan menjadi beban orang tua. Yang keempat, kurang disiplin karena bila belajar di rumah, guru memberikan tugas dan siswa bisa menundanya sampai kapanpun. Berbeda dengan di sekolah, siswa harus mengumpulkan hari ini dan langsung dikerjakan. Terus yang kelima yaitu sinyal. Kadang-kadang belajar itu menggunakan video call dan sinyal kurang mendukung bisa membuat siswa tidak mengerti dalam belajar. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aipuspita Dewi dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya setuju karena pemerintah sudah mengambil keputusan yang benar untuk mencegah penyebaran virus ini. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk di rumah aja atau stay at home agar kita tidak terpapar oleh virus corona. Dan belajar pun melalui belajar online atau belajar dari rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sofiani dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat saya tentang di rumah aja itu sangat bagus karena dapat memutus rantai penularan COVID-19 ini. Kita juga dapat mengatur pola hidup sehat dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Dan pendapat saya tentang belajar di rumah itu juga sangat bagus karena orang tua dapat memantau langsung anaknya ketika dia sedang belajar, dan orang tua juga dapat melihat perkembangan si anak ketika dia sedang belajar. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianti dari kelas 10 MIPA 2.
Di sini saya akan berpendapat tentang belajar dari rumah. Menurut saya, belajar dari rumah itu sangat menyenangkan karena tidak ada yang mengganggu dan bisa berpikir secara jernih. Tapi di rumah juga sangat membosankan karena tidak ada teman bermain dan menghibur kita. Kalau gak ada guru yang mengirim tugas, rasanya sangat bosan karena kita sudah terbiasa mengerjakan tugas secara online. Kadang kita juga suka bingung kenapa guru itu belum mengirim tugas sedangkan kita sudah menunggunya. Tapi waktu guru mengirim tugas ada 2 tugas dalam sehari dan disitu pula ditambah lagi tugas 1, sedangkan tugas yang satu lagi belum diselesaikan. Sebagai murid kita juga tidak bisa mengerjakan 3 tugas dalam sehari. Ada saatnya untuk beristirahat, setelah itu dilanjut kembali mengerjakan tugasnya. Saya pengen guru mengirim tugas sesuai dengan jadwalnya masing-masing agar siswa tersebut bisa bernafas lega dengan mengerjakan tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Madania dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang sistem belajar di rumah atau di rumah aja. Untuk di rumah aja saya setuju karena dengan sistem itu kita bisa memutus rantai penularan COVID-19. Sedangkan untuk belajar di rumah saya sedikit kurang setuju karena dengan sistem itu belajar jadi kurang efektif. Terlebih lagi dengan sistem itu saya yakin tidak semua siswa mengikuti sistem tersebut karena beberapa faktor. Contohnya mungkin kuota atau karena kesadaran dia sendiri yang tidak ingin mengikuti pembelajaran tersebut. Walaupun saya yakin pemerintah atau sekolah sudah sangat berusaha semaksimal mungkin membuat sistem daring tersebut agar bisa berjalan sangat efektif seperti saat kita belajar di sekolah. Jadi saya sedikit kurang setuju dengan sistem belajar di rumah. Walaupun saya juga tidak memiliki solusi yang bisa menggantikan sistem daring atau belajar di rumah dengan yang lain yang bisa membuat belajar lebih efektif seperti saat kita di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa, asal kelas dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keadaan yang menimpa kita saat ini, yaitu di rumah saja dan belajar di rumah. Menurut saya, keadaan seperti ini sebenarnya sangat tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan guru, karena kebanyakan guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan terhadap materi tersebut. Berbeda dengan ketika kita belajar di sekolah, guru-guru akan menjelaskan juga akan memberikan tugas. Tetapi pada saat keadaan seperti ini, langkah ini memang harus dilakukan untuk mencegah penularan yang semakin banyak. Mudah-mudahan kondisi seperti ini segera berakhir dan kita dapat belajar di sekolah seperti semula. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Oktaviani dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang belajar di rumah di tengah pandemi virus corona. Saya setuju dengan keputusan pemerintah tentang belajar di rumah di tengah pandemi virus corona. Karena sebagai pelajar dalam satu ruang lingkup sekolah itu terdapat beribu murid dari berbagai daerah dan tidak menutup kemungkinan di daerah asal murid tersebut terdapat potensi penyebaran virus corona. Dan itu yang menyebabkan kekhawatiran terhadap penyebaran virus yang mungkin berpotensi tinggi dengan adanya kegiatan sekolah, berinteraksi dengan murid lain, atau dengan guru. Dan kita tidak tahu siapa saja yang dapat menularkan karena gejalanya hampir sulit dibedakan dengan flu biasa. Nah, untuk itu, pemerintah memberikan kebijakan untuk belajar di rumah agar memutus mata rantai penularan virus corona. Maka dari itu, ayo sahabat, tetap patuhi aturan dari pemerintah untuk belajar di rumah. Jangan membandel untuk tetap keluar. Tahan dulu mainnya, tahan dulu kumpulnya. Yuk sama-sama berjuang untuk memutus mata rantai penularan virus corona ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Ironisa dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang di rumah saja dan belajar di rumah.
Menurut pendapat saya pribadi, tentang di rumah aja, saya setuju karena itu merupakan salah satu langkah untuk memutus rantai penyebaran virus dan kita bisa mengambil hikmah dari semua ini untuk tetap di rumah saja serta bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berkumpul bersama tanpa harus pergi kemana-mana, serta hal ini merupakan suatu hal yang langka bagi sebagian orang. Dan untuk belajar di rumah, menurut saya jika belajar di rumah, pembelajaran tidak akan efektif dibandingkan belajar di sekolah. Saya pun berharap guru-guru tidak terlalu memberi tugas yang terlalu banyak ataupun sulit. Terima kasih, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selayuninda dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang diam di rumah atau belajar di rumah. Dengan kondisi saat ini, saya setuju dengan program diam di rumah atau belajar dari rumah. Dengan begitu, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini melanda seluruh negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Sebaiknya kita diam di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Kalaupun kita terpaksa keluar rumah, jangan lupa kita menggunakan masker dan juga kita harus menjaga jarak satu sama lain atau yang disebut physical distancing. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octaviana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memberikan pendapat yang sudah saya diskusikan bersama teman saya, Gibran Al-Ramadan dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat yang sudah saya diskusikan ini mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang dilakukan dengan cara diam di rumah dan belajar di rumah bagi para pelajar. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah dan disarankan untuk tetap diam di rumah. Nah, pendapat pribadi kami mengenai kebijakan pemerintah ini sangat-sangatlah bagus guna untuk menghambat dan menghentikan penyebaran COVID-19. Sebagai pelajar, seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran online setiap harinya sebagai pengganti belajar di sekolah. Jikapun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan, seperti kurangnya komunikasi, sehingga materi pembelajaran sulit dipahami. Juga akan mendatangkan rasa bosan yang parah. Terlebih, siswa pelajar yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya akan menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu, guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan, harus bisa melihat dulu bagaimana keadaannya, mampu atau tidaknya, menyulitkan atau tidaknya bagi para pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.